Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar barisan geometri dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Perhatikan cerita legenda berikut. Pada suatu masa, ada seorang raja Persia yang kurang memikirkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga rakyat hidup dalam kemiskinan. Hobi rakyat tersebut bermain catur. Suatu saat, ia menantang rakyatnya bermain catur. Salah satu rakyatnya memenuhi tantangan raja, tetapi ia mengajukan syarat. Jika ia menang, raja harus memberi hadiah gandum 1 butir untuk kotak pertama, 2 butir untuk kotak kedua, 4 butir untuk kotak ketiga, demikian seterusnya berlipat 2 kali dari kotak sebelumnya sampai 64 kotak papan catur terpenuhi gandum. Persyaratan tersebut disetujui oleh raja. Singkat cerita, akhirnya raja kalah. Raja sangat terkejut karena harus menyediakan kira-kira 1,84 kali 10 pangkat 19 butir gandum atau setara dengan 900 miliar ton. Coba kalian bayangkan, sangat banyak gandum yang harus disediakan Raja Persia tersebut. Ternyata rakyat yang menantang Raja Persia tersebut telah memperhitungkan dengan matang kira-kira gandum yang akan disediakan oleh raja tersebut seberapa, sehingga raja sangat terkejut. Nah, salah satu contoh cerita legenda ini adalah salah satu contoh pemanfaatan dari matematika, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Nah, apa itu barisan dan deret geometri? Kali ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Perhatikan barisan bilangan di bawah ini. 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Pada barisan ini, suku-sukunya adalah 2 kali dari suku sebelumnya. 1, 5, 25, 125, dan seterusnya. Barisan ini suku-sukunya adalah 5 kali dari suku sebelumnya. 128, 64, 32, 16, dan seterusnya. Ini adalah barisan yang suku-sukunya adalah setengah kali suku sebelumnya. Nah, contoh-contoh dari barisan inilah yang disebut dengan barisan geometri. Coba kalian perhatikan, pada barisan pertama, pada barisan geometri yang pertama, 2 dibagi 1, 4 dibagi 2, 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Kemudian pada barisan yang kedua, 5 dibagi 1, 25 dibagi 5, 125 dibagi 25, ternyata hasilnya sama dengan 5. Demikian pula untuk barisan yang ketiga, ternyata kalau 32 dibagi 64, kemudian 16 dibagi 32, seterusnya 8 dibagi 16, ternyata hasilnya adalah setengah. Nah, 2, 5, setengah ini disebut bilangan-bilangan tetap dan dinamakan dengan rasio atau R. Secara umum, apabila ada suatu barisan U1, U2, U3, sampai UN-1 dan UN, disebut barisan geometri jika mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. U1, U2 dibagi U1 akan sama dengan U3 dibagi U2, akan sama dengan U4 dibagi U3, dan seterusnya sampai UN dibagi N-1 sama dengan R. R ini disebut dengan rasio. Terus bagaimana cara menentukan rumus ke N dari barisan geometri? Seandainya U1-nya itu adalah A, U2-nya itu adalah A kali R, U3-nya adalah A
kali R pangkat 2, U4-nya A kali R pangkat 3, dan seterusnya, maka UN akan ketemu A kali R pangkat N-1. Maka UN-nya adalah A kali R pangkat N-1. Jadi rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1, di mana A-nya adalah suku pertama, kemudian R-nya adalah rasio. Contoh pertama, perhatikan barisan geometri berikut. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. A-nya sama dengan 1. Kemudian R-nya bisa kita peroleh dari 3 dibagi 1, akan sama dengan 9 dibagi 3, akan sama dengan 27 dibagi 9. Akan ketemu R-nya adalah 3. Terus bagaimana cara kita mencari rumus suku ke N? Dengan rumus suku ke N-nya ketemu, maka kita bisa mencari rumus suku keberapa saja. Nah, kebetulan di sini kita akan belajar mencari rumus suku ke-8 dan suku ke-15. Untuk mencari rumus suku ke N, pertama kita ingat dulu rumus umum dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. A-nya kita ganti 1, R-nya kita ganti dengan 3. Maka diperoleh UN-nya sama dengan 3 pangkat N dikurangi 1. Sehingga kita bisa mencari suku yang ke-8. Kita tinggal mengganti N-nya dengan 8. Nah, sehingga akan ketemu U yang ke-8 atau suku ke-8-nya adalah 3 pangkat 7 atau 2187. Kemudian untuk suku yang ke-15 bagaimana? Nah, kita tinggal mengganti N-nya dengan 15. Nah, sehingga ketemu suku yang ke-15 adalah 3 pangkat 14. Kalian bisa mencari hasilnya berapa, silakan kalian hitung sendiri. Contoh kedua, perhatikan barisan geometri berikut. 128, 64, 32, dan seterusnya. A-nya adalah 128, kemudian R-nya bisa kita cari dari 64 dibagi 128, atau 32 dibagi 64, ternyata ketemunya adalah setengah, berarti R-nya adalah setengah. Kemudian kita akan belajar mencari rumus suku ke N. Kalau sudah ketemu, nanti kita akan mencari suku yang ke-8 itu berapa, dan suku yang ke-10 itu berapa. Nah, untuk rumus suku yang ke N, sama seperti tadi, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus umumnya, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. A-nya diganti dengan 128. R-nya kita ganti dengan setengah. Nah, setelah kita hitung, ternyata ketemu UN-nya, rumus untuk UN-nya adalah 128 dibagi 2 pangkat N dikurangi 1. Sehingga untuk suku yang ke-8 bisa kita cari dengan mengganti N-nya dengan 8. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, ternyata ketemu suku yang ke-8 itu adalah 1. Nah, kemudian untuk suku yang ke-10 bagaimana? Sama, kita tinggal mengganti N-nya dengan 10, sehingga ketemu ternyata suku yang ke-10, maaf ini salah ya, suku yang ke-10 adalah 1/4. Ternyata mudah bukan untuk mencari suku ke N atau suku ke berapa yang kita kehendaki dari barisan geometri. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Dengan mencari dulu rumus suku yang ke N, kemudian carilah
Coba suku ke-9 dari barisan-barisan ini itu berapa? Selanjutnya, kalian juga bisa belajar bagaimana mencari suku-suku dari barisan geometri kalau sudah diketahui rumus UN-nya. Selanjutnya, perhatikan permasalahan berikut ini. Setiap bulan, Arina menabung uang di bank. Pada bulan Januari, ia menabung Rp10.000. Pada bulan Februari, ia menabung Rp20.000. Pada bulan Maret, ia menabung Rp40.000 dan seterusnya berlipat 2 kali setiap bulannya. Tentukan rumus suku ke N, kemudian uang yang ditabung Arina pada bulan November. Perhatikan alternatif pemecahan masalah berikut. Kalau kita perhatikan dari soal tersebut, Arina pada bulan Januari menabung 10.000, Februari 20.000, Maret 40.000. Maka ini membentuk suatu barisan, yaitu barisan geometri. Dengan A-nya adalah 10.000, kemudian R-nya adalah 2. 2 bisa kita peroleh dari 20.000 dibagi 10.000, atau tadi sudah diketahui bahwa menabungnya adalah berlipat 2, berarti R-nya adalah 2. Sekarang kita akan menentukan rumus suku ke N dan berapa jumlah tabungan, berapa Arina harus menabung pada bulan November, berarti U yang ke-11. Nah, kita akan mencari suku ke N-nya dengan memasukkan A-nya ke dalam rumus umum, kemudian R-nya adalah 2. Maka bisa kita cari UN-nya adalah 10.000 kali 2 pangkat N dikurangi 1. Maka untuk mencari U yang ke-11, kita tinggal memasukkan N-nya 11. Berarti 10.000 kali 2 pangkat 11 dikurangi 1. 11 dikurangi 1 adalah 10. Kita bisa mencari 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Maka tinggal dikalikan dengan 10.000, sehingga untuk U11-nya akan ketemu 10.240.000. Jadi, uang yang harus ditabung Arina pada bulan November adalah Rp10.240.000. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut ini. Terima kasih, selamat belajar.